Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Jumat tanggal 5 April 2024 kita akan merenungkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, terlebih dahulu kami ingin merenungkan firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami. Demikianlah Tuhan, doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, dan 2 Korintus pasal 8 ayat 9 ini di bawah peringkup pelayanan kasih. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, kalau kita lihat dari pasal 1, kita baca bahwa Paulus ingin memberitahukan kepada jemaat di Korintus apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia, yaitu mereka di dalam pencobaan yang berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan mereka walaupun mereka dalam kemiskinan yang parah, mereka tetap memberi dengan murah hati. Kemudian mereka berlimpah dalam kekayaan kemurahan hati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengetahui bahwa jemaat Makedonia memberi sesuai dengan kemampuan, bahkan melampaui kemampuan mereka. Karena hati mereka rela memberi dengan sedikit yang mereka miliki, maka mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Mengapa mereka memberi? Oleh karena hati mereka rela memberi dengan sedikit yang mereka miliki. Mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Selain itu, jemaat Makedonia juga meminta dan mendesak Paulus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Oleh karena itulah, Paulus mendorong jemaat di Korintus agar memberi dan memberikan teladan sebagaimana jemaat di Makedonia. Mengapa jemaat Makedonia merupakan teladan yang baik dalam hal memberi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa mereka menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Bahwa dasar dari pemberian mereka adalah hati Yesus yang rela berkorban dan rela meninggalkan kekayaan surgawi untuk datang ke dunia menjadi hamba dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9 yang baru kita baca tersebut menunjukkan akan pengertian kita akan kasih karunia Kristus telah menjadikan kita kaya. Kita menjadi kaya dalam kasih kita kepada sesama. Kasih Yesus yang berlimpah telah mengubah hidup kita dan menganugerahkan kemurahan hati bagi kita sesama. Kita semua, kaya atau miskin, bukanlah diukur dari berapa banyak harta yang kita miliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati. Kekayaan datang dari hati yang bersyukur dan diukur seberapa yang kita berikan bagi sesama yang membutuhkan. Melalui semua pekerjaan kasih karunia-Nya, semua orang yang percaya kepadanya akan menjadi kaya secara rohani. Paulus menulis supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga, sebagaimana di dalam Efesus 1 ayat 3. Karena itu pergunakanlah kasih karunia Tuhan yang ada pada kita untuk berbelas kasih kepada orang lain. Kiranya kita juga memohon kepada Allah agar kita dapat menjadi kaya dalam pelayanan kasih itu, supaya kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain di dalam kasih. Amin. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini.
yang telah mengingatkan kepada kami untuk setia memberi sesama kami. Biarlah Tuhan firman itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami hari demi hari. Biarlah aktivitas kami pada pagi ini Kau berkati, lindungi kami Tuhan di dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.